Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang merasa bertanya di kolom komentar di video sebelumnya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang seputaran apa yang kalian pertanyakan. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ini yang teman-teman yang bertanya di kolom komentar di video sebelumnya, tolong pahami teman-teman ya, tolong cerna, biar kalian itu pertanyaannya itu tidak berulang-ulang. Kadang di video ini yang kalau misalkan sedang dibahas permasalahannya di video, kadang ada yang bertanya juga padahal video itu sedang dibahas. Nah itu teman-teman, makanya usahakan sebelum bertanya, alangkah baiknya kalian tonton dulu videonya sampai habis. Nah itu teman-teman ya. Nah pertanyaan yang pertama itu dari Abdus Salam. Gimana caranya untuk mengontrol dan mengatasi emosi yang berlebihan? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, emosi itu tidak stabil, teman-teman ya. Kadang kita tenang, kadang jadi mudah marah gitu, teman-teman ya. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kenapa emosi kita itu tidak stabil? Itu biasanya dipicu dari rasa stres terhadap gangguan ini yang sedang kita rasakan gitu teman-teman. Kemudian yang keduanya biasanya itu kita itu merasa jenuh dengan keadaan seperti ini teman-teman ya, sehingga kita itu pengennya itu nyaman terus teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis biasanya itu hidupnya itu pengennya itu perfect setiap harinya. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak harapkan gitu teman-teman ya, kadang kita itu mudah emosi teman-teman ya, kita mudah marah. Nah itu, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian sekarang mudah marah, kenapa bisa seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? Usahakan untuk orang-orang yang kena asam belajar masa bodoh saja. Nah itu teman-teman, jadi kehidupan kita itu ya kadang tidak selamanya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan teman-teman ya. Kadang ada juga yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan teman-teman ya. Nah makanya usahakan belajar masa bodoh saja. Nah itu teman-teman, biar kalian itu ya emosinya itu
tetap stabil teman-teman ya. Jadi jangan terlalu mudah marah lah. Belajar masa bodoh dulu juga saya seperti itulah. Saat terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis. Jadi pengennya itu nyaman terus ya. Jadi ketika misalkan di rumah itu berisik, kadang kita sudah yang ngewanti-wanti, tolong dong jangan berisik, tolong dong jangan berisik, lagi tidak nyaman nih. Tetapi kadang keluarga suka berisik juga gitu teman-teman, akhirnya mudah marah gitu teman-teman, kemudian mudah tersinggung juga. Nah itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, termasuk saya dulu seperti itu. Nah solusinya karena memang marah itu ya membuat kita itu tidak nyaman teman-teman, kemudian ya bisa memperhambat proses pemulihan juga gitu teman-teman, karena ketika kita mudah marah itu ya kita banyak pikiran teman-teman ya. Nah makanya usahakan belajar masa bodoh saja. Masa bodoh dengan hal apapun yang terjadi gitu teman-teman, yang penting gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, contoh lah kalau misalnya kalian pengen duduk tenang gitu teman-teman ya, kemudian di rumah itu berisik gitu, belajar masa bodoh saja. Gimana caranya supaya kalian mendapatkan ketenangan, itu saja. Untuk saya pribadi dulu untuk mengusir berisik-berisik seperti itu, ya kadang saya suka pakai headset teman-teman ya, pakai headset kemudian mendengarkan audio relaksasi. Mereka mau loncat-loncat depan depan mata juga saya belajar masa bodoh saja. Nah itu teman-teman, karena ketika kita pikirkan terus-terusan, nanti kitanya mudah marah, akhirnya ini keluarga nih nggak ngerti tentang keadaan kita, akhirnya kita marah dan sebagainya. Nah itu teman-teman, makanya kuncinya belajar masa bodoh saja. Yang penting usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Banyak cara, banyak ragam sebetulnya gitu teman-teman ya, untuk mencari ketenangan dan kebahagiaan. Nah kemudian selanjutnya itu dari Agus Gilang Pranaja 4035. Pak, tolong buatin video cara berhenti minum obat dari psikiater sesuai pengalaman. Untuk menganjurkan berhenti obat, untuk menganjurkan mengkonsumsi obat, teman-teman ya, itu saya tidak pernah menganjurkan dan tidak bisa juga memandu kalian bagaimana cara berhenti obat dari psikiater, karena jujur saya sembuh total dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman ya. Dulu di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika periksa ke dokter ini, gonta-ganti rumah sakit, gonta-ganti dokter. Saya juga sama dulu disarankan untuk ke psikiater, teman-teman ya. Tetapi dulu juga ketika mau ke psikiater itu saya terhambat dengan biaya, teman-teman ya. Karena ya ketika konsultasi, sebelum konsultasi itu saya tanya-tanya masalah biaya dulu itu teman-teman, dan subhanallah biayanya itu dulu itu besar sekali teman-teman ya. Dalam setiap pertemuan itu ya biayanya besar teman-teman, dan dulu saya tidak melakukan itu karena nggak ada biaya teman-teman ya, karena saya itu dulu terbentur dengan perekonomian saya itu terganggu karena memang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya ketika ke psikiater itu kadang saya suka nimbang-nimbang gitu teman-teman, akhirnya nggak jadi gitu teman-teman. Dan kemudian ketika pelajari ternyata untuk saya pribadi nih teman-teman ya, alangkah baiknya waktu itu ya tidak ke psikiater juga. Ketika sudah mulai memahami, kenapa saya katakan saya tidak usah ke psikiater, karena dulu itu saya berpikirnya teman-teman ya, ketika kita mengkonsumsi obat psikiater itu nanti kita itu menyelesaikan satu masalah dengan masalah yang lain teman-teman ya. Nah kita menyelesaikan masalahnya itu tentang ketakutan, tentang kecemasan dengan obat psikiater teman-teman ya. Mungkin cemasnya hilang teman-teman, tetapi perlu kalian ketahui bahwa obat psikiater itu sifatnya itu narkoba teman-teman, dan yang namanya narkoba itu sifatnya menagih. Nah itu teman-teman, jadi ketika nanti bukan asam lambung ya, anxiety disordernya itu kambuh, kadang kita suka bingung, ini anxiety disordernya yang sedang kambuh atau memang tubuh kitanya itu sedang menagih gitu teman-teman ya. Karena narkoba itu sifatnya ketagihan. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan, untuk saya pribadi dulu gitu teman-teman ya, saya mencoba tidak mengkonsumsi obat psikiater. Nah kemudian bagi ini Agus Gilang Pranaja, gimana sih cara memberhentikan obat dari psikiater? Alangkah baiknya kalian konsultasikan saja ke psikiater, dan biasanya nih sesuai pengalaman orang-orang yang sering datang ke sini yang konsumsi obat psikiater juga, itu nanti sama psikiaternya itu dipandu
diberhentikan, apa ya, bukan diberhentikan, dikurangi dosisnya teman-teman ya. Jadi dosisnya itu dikurangi per miligramnya. Nah itu teman-teman, tetapi saya tidak bisa jelaskan panjang lebar karena saya tidak mengalaminya teman-teman ya. Saya tidak akan menjelaskan masalah yang tidak saya alami teman-teman, takutnya nanti bisa miskomunikasi teman-teman ya, bisa salah pengarahannya. Nah itu teman-teman, makanya di channel saya itu saya sampaikan sesuai pengalaman-pengalaman saya. Kebetulan untuk obat-obatan saya dulu tidak menggunakannya, termasuk herbal-herbal saya tidak menggunakan teman-teman. Jadi saya hanya pure menggunakan metode saja, kayak macam menjaga pola makan, menjaga pola hidup, menjaga pola pikir, kemudian menetapkan minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, tidak sampai kurang gitu teman-teman ya. Kemudian selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran itu tetap senang. Nah itu teman-teman, dan ketika konsisten ke arah sana teman-teman ya, itu perbaikannya ada. Dalam mingguannya itu perbaikannya itu ada, walaupun perbaikan dalam mingguannya itu nggak terlalu besar teman-teman, tetapi itu merupakan hal yang sangat besar buat saya. Ternyata gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman ya. Dan ternyata ketika ada perubahan seperti itu, tambah yakin dalam diri saya, ternyata memang betul gangguan asam lambung dan psikosomatis itu gangguan rumahan, bukan gangguan yang berbahaya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya, tenggorokan terasa mengganjal. Dari siapa nih, nggak dicatat namanya? Tenggorokan terasa mengganjal. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, tenggorokan terasa mengganjal, biasanya itu ada iritasi di bagian tenggorokan, teman-teman ya. Kenapa rasanya mengganjal? Biasanya ketika ada iritasi, itu yang namanya dahak, teman-teman ya. Itu merupakan respon tubuh saja, itu merupakan pertahanan tubuh saja. Dahak untuk melindungi bagian iritasi. Kenapa harus dilindungi? Biar tidak terganggu oleh aktivitas kita kayak macam makan, minum gitu teman-teman ya. Nah tetapi kadang dahak itu produksinya itu enggak apa ya, enggak sama gitu teman-teman ya. Kadang dahaknya itu produksinya itu ada yang sedikit, kadang ada yang banyak. Dan kalau yang sedikit rasanya itu mengganjal teman-teman ya. Kemudian kalau seandainya dahaknya itu besar, jadi pengennya itu kita itu ngeludah terus teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah iritasinya itu dari mana? Biasanya dari asam lambung yang tidak normal. Kadang sering naik juga gitu teman-teman. Akhirnya membuat iritasi. Nah sekarang solusinya gimana? Perbanyak minumnya teman-teman ya, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian jaga jenis makanannya, jangan sampai kalian itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung kita itu tidak normal kembali. Nah itu teman-teman. Kemudian jaga juga pola pikir, karena ketika pikiran kita stres itu bisa memicu asam lambung itu nggak normal kembali. Nah itu teman-teman, makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis sangat wajib sekali menjaga jenis makanannya, kemudian menjaga minumnya, kemudian menjaga pikirannya teman-teman ya. Hindari jangan sampai stres, karena hal-hal seperti itu bisa membuat asam lambung kita itu tidak normal kembali. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya ini dari siapa ini, nggak ditulis lagi namanya nih. Udah capek tiap hari, badan gak enak, gak semangat. Betul teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ada kalanya mengalami hal seperti itu. Kenapa kita itu merasa capek, merasa kurang semangat, merasa gairah itu gak ada teman-teman ya. Itu dikarenakan dipicu dari rasa jenuh tentang keadaan kita teman-teman ya. Karena kita mengalami gangguan ini itu ya durasinya itu berbeda dengan yang gangguan yang lain gitu teman-teman. Mungkin sakit gigi kita durasinya 1 minggu udah beres gitu teman-teman. Nah sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, durasinya itu ya udah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun belum membaik ya, gitu teman-teman ya. Nah itu pasti membuat kita itu jenuh teman-teman, dan ketika merasa jenuh itu pasti semangat itu nggak ada teman-teman, yang merasa capek dengan keadaan ini teman-teman ya. Nah tetapi perlu kalian ketahui, kalian ketika merasa capek, merasa jenuh, merasa kurang semangat dengan keadaan seperti ini, justru ketika kalian tetap hinggap di situ, jadi merasa capeknya itu kalian rasakan terus ya teman-teman ya, nggak ada semangat, itu justru akan menimbulkan proses pemulihan kalian itu terasa lambat.
Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung. Makanya usahakan apapun yang terjadi, usahakan kalian harus semangat teman-teman, jangan patah semangat teman-teman ya, karena sembuh dari gangguan asam lambung dan psikosomatis itu dengan rasa semangat yang sangat tinggi sekali. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena asam. Nah itu teman-teman, makanya usahakan bagi kalian yang sekarang sedang terkena gangguan asam, sedang proses pemulihan, usahakan jangan patah semangat. Karena ketika patah semangat itu justru kalian membaik tidak gitu teman-teman ya, malah kalian itu nanti dirundung dengan penderitaan terus teman-teman. Makanya usahakan belajar masa bodoh saja, yang penting semangat, besok gua sembuh. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam ya. Nah kemudian selanjutnya Elsa Radit nih, saya awet kelayangannya, mohon solusinya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Itu kelayangan memang agak awet teman-teman ya, termasuk saya. Saya dulu kelayangan itu sensasi paling akhir lah untuk saya pribadi teman-teman ya. Nah, kenapa kelayangan itu sangat awet sekali? Karena ya kita itu kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya teman-teman ya. Kenapa orang yang terkena asam tidak terpenuhi kebutuhan untuk tubuhnya setiap harinya? Karena pemicunya ada dua teman-teman ya. Itu biasanya dari pencernaannya sedang error. Jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan yang banyak vitamin juga, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Alhasil ya sudah pasti ya, kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi. Nah itu teman-teman. Kemudian penyebab yang keduanya itu dari stres teman-teman, terlalu banyak pikiran. Kadang orang yang terkena asam itu kalau seandainya dikatakan lu stres, lu terlalu banyak pikiran lu, enggak, saya tuh enggak banyak pikiran, saya itu cuma memikirkan ini kenapa sih enggak sembuh-sembuh. Nah tanpa disadari justru itu membuat stres. Nah itu teman-teman ya, jadi stres itu adalah suatu pemikiran yang selalu dipikirkan secara berulang-ulang setiap harinya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian ingin menangani kelayangannya teman-teman ya, usahakan penuhi kebutuhan untuk tubuhnya gitu teman-teman. Dengan cara seperti apa? Sering makan, sering minum, sering ngemil. Kemudian hindari stresnya, karena nanti stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Lia 1231, bagian perut terasa awet banget. Nah itu sama teman-teman, jadi untuk asam lambung saja sebetulnya kalian menjaga pola makan paling lama itu 2 minggu, paling lama 1 bulan misalnya seperti itu, sebetulnya untuk asam lambungnya itu udah beres sebetulnya teman-teman ya. Nah tetapi kenapa nih kita udah jaga makan ya, jaga pola makan itu sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu teman-teman, tetapi masih juga hadir sensasi bagian perut itu teman-teman ya. Kembali lagi, itu mungkin pola pikirnya belum dijaga gitu teman-teman ya, karena stres itu bisa memicu asam lambung kita itu tidak normal. Jadi percuma saja kalau seandainya kalian itu sekarang menjaga pola makan tetapi tidak menjaga pola stresnya teman-teman, itu sama saja bohong. Jadi ketika kalian menjaga pola makan ada stres nih di sini gitu teman-teman ya, itu nanti stresnya bisa memicu asam lambung kita itu nggak normal kembali. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ketika kalian ingin menangani sensasi dari gangguan asam lambung dan psikosomatis, selain kalian menjaga pola makan, usahakan kalian juga menjaga pola pikirnya gitu teman-teman, karena kedua hal tersebut teman-teman ya, itu yang bisa memicu asam lambung kita itu tidak normal. Kemudian pola hidup itu sebetulnya untuk penunjang, kayak macam tidur cukup, kemudian olahraga cukup, itu sebagai penunjang saja, sebagai pembantu saja. Nah itu teman-teman, yang lebih bisa memicu asam lambung kita itu tidak normal itu sebetulnya dari pola makan atau dari makanan-makanan yang kurang sehat, atau pola makan yang tidak benar, kemudian dari stres yang tidak benar. Itu teman-teman ya, itu pemicunya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian selanjutnya dari Beta Najwa, punggung belikat masih pegal nggak hilang-hilang, bahagia masih belum bisa full. Untuk punggung belikat masih pegal-pegal itu lebih dominan dari stres teman-teman ya. Jadi gangguan asam lambung dan psikosomatis itu kalian asam lambungnya jangan dilihat lah, karena untuk jaga makan saja udah beres teman-teman ya. Nah justru yang harus dijaga itu pola pikir, stres, terlalu banyak ketakutan. Nah itu yang harus diperhatikan teman-teman ya.
Jadi ketika kalian stresnya masih ada, banyak ketakutannya masih ada, teman-teman ya, itu penegangan otot itu nggak hilang-hilang, teman-teman. Dan kalau seandainya penegangan otot itu nggak hilang-hilang, sudah pasti rasanya sangat sakit, tidak nyaman, teman-teman ya, kayak macam kebas, kemudian pegal-pegal nggak jelas, kadang belikat itu tidak nyaman, teman-teman, terasa sakit. Itu dari penegangan otot, efek dari stres atau banyak ketakutan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kemudian bahagia masih belum bisa full itu ya karena stres kita, teman-teman ya, kita itu terlalu sibuk memikirkan tentang hal-hal yang negatif, teman-teman. Coba kalian kalau seandainya kalian berpikirnya itu yang menyenangkan, justru nanti kalian timbul rasa bahagia. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu di video-video yang terdahulu sampai sekarang juga, itu selalu menyarankan usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya, biar kalian itu terhindar dari stres, kemudian kalian itu merasa bahagia itu terlatih, teman-teman ya. Nah makanya usahakan pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis, hindari stres, kemudian usahakan sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, sering melakukan aktivitas yang menyenangkan, biar rasa bahagia itu mulai terlatih kembali. Karena jujur, bahagia itu adalah obat segalanya. Nah makanya usahakan gimana caranya nih supaya agar hati dan pikiran kita itu tetap senang. Banyak cara, banyak ragam. Bisa dengan penglihatan, bisa dengan pendengaran, bisa dengan perbuatan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian satu lagi teman-teman ya, pertanyaannya masih banyak nih sebetulnya. Cuman sekarang sudah 21 menit lebih ya. Satu lagi nih, dari Joni Tara, 1 bulan enakan tapi sekarang nggak enak lagi, mohon solusinya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung gak ada psikosomatis, jangan pernah heran kalau seandainya sekarang nih kalian membaik nih, merasa membaik, tiba-tiba besok-besok kita nggak nyaman lagi. Itu bukan kambuh teman-teman ya. Jadi kambuh-kambuhan itu merupakan proses pemulihan dari gangguan asam lambung gak ada psikosomatis. Jadi proses pemulihan dari gangguan asam lambung gak ada psikosomatis itu 1 hari nih kita membaik, mungkin besoknya tidak gitu teman-teman ya. 1 minggu kita membaik, dalam 1 minggu itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian 1 bulan kita membaik, nyaman gitu teman-teman, merasa bahagia. Pasti dalam 1 bulan itu ada aja 1 hari 2 hari yang membuat kita tidak nyaman. Begitu juga dengan setahun, misal seperti itu teman-teman ya, kita 1 tahun nih sudah sembuh gitu teman-teman ya. Tetapi orang yang masih hidup, kita itu tidak pasti terhindar dari sakit-sakit biasa teman-teman. Yang penting kalian itu kalau seandainya sudah sembuh total 1 tahun, katakanlah seperti itu teman-teman ya. Yang penting cemasnya nggak kambuh, itu aja sih sebetulnya teman-teman ya. Karena ketika orang masih hidup tidak akan terlepas dari yang namanya gangguan asam lambung teman-teman ya. Dari mulai kita lahir sampai kita sudah usia lanjut atau usia tua, itu asam lambung itu pasti bakalan hadir teman-teman. Yang penting cemasnya nggak hadir, itu sebetulnya teman-teman ya. Nah apakah betul Pak asam lambung itu gangguan rumahan dan kita itu pasti bakal mengalaminya lagi? Jangankan kita orang yang sudah di-tag sama dokter itu terkena gangguan asam lambung teman-teman ya. Orang yang belum ke dokter juga itu mereka punya asam lambung teman-teman. Tanya anggota keluarga kalian yang lebih dekat misal seperti itu. Atau misalkan pengen nanya ke tetangga, silakan. Tanya ke tetangga atau ke saudara, apakah mereka itu pernah mengalami kembung, begah? Pasti jawabnya mengalami teman-teman ya. Apakah mereka mengalami mencret? Pasti mengalami mencret teman-teman ya. Apakah mereka mengalami sakit, mual gitu teman-teman ya, kemudian ulu hati terasa mengganjal? Mereka juga mengalaminya teman-teman ya. Cuman perbedaannya mereka tidak ada ketakutan, mereka tidak ada kecemasan teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak ada trauma terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, perbedaannya sama kita orang yang terkena anxiety disorder, saat terkena gangguan asam, kita rasanya seperti mau mati. Nah, itu sehingga menjadi trauma. Kemudian sekarang itu banyak ketakutan, akhirnya di situ kita menjadi stres, teman-teman. Dan ketika stres, dampak-dampak atau efek-efek stresnya itu pasti ada. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis 99% itu dampak dari stres atau efek dari stres. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Kalau seandainya kalian mengelak juga, Pak, apakah betul sekarang yang saya rasakan itu sekarang itu efek dari stres? Mungkin kalian dulu mengenal kata-kata stres, kalian mengenal kalimat kata-kata stres gitu teman-teman, tetapi kalian kan tidak tahu rasanya kayak gimana teman-teman. Kalian cuma tahu aja tulisannya stres, terlalu banyak pikiran gitu kan teman-teman ya.
Nah, tetapi kan kalian tidak tahu rasanya kayak gimana, dampaknya seperti apa. Nah, kalau seandainya kalian belum tahu, saya kasih tahu, inilah rasanya. Nah, itu teman-teman ya, rasa dari stres, terlalu banyak pikiran itu, ya ini yang sedang kita rasakan. Nah, itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu teman-teman ya, videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu, semoga saja cepat kembali lagi karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.